Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan suatu garis dengan sumbu X atau sumbu Y, di mana kedudukannya adalah bisa sejajar, tegak lurus atau berpotongan. Anak-anakku, kita sebelum membahas materi ini, saya ingatkan kembali, kalian siapkan buku tulis, usahakan bergaris. Yang kedua adalah siapkan penggaris. Ketiga, ballpoint, pensil, dan stip. Ini penting anak-anakku, karena pada ini adalah banyak gambar yang harus kalian buat. Anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita adalah tentang kedudukan suatu titik, ya, di mana titik itu ada dibagi menjadi di wilayah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran yang keempat suatu titik, ya. Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran yang keempat. Di mana kuadran 1 nilai X-nya positif dan nilainya Y positif. Kuadran kedua nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga nilai X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Kuadran keempat nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Ya, itu adalah sebelumnya, itu pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garisnya, di mana kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita ingat kembali, sumbu X adalah sumbu yang mendatar, yang Y adalah sumbu yang tegak. Ya. Kemudian anak-anak, kita lihat pada gambar ini ada 4 buah garis, yaitu berwarna biru, yaitu ada L1, L2, L3, dan L yang keempat. L4, ya. Pada L1, L2, L3, dan L4 semuanya adalah ini sejajar dengan sumbu X, khususnya mendatar. Sejajar dengan sumbu X. Kemudian lihat berikutnya lagi, gambar yang kedua, yaitu ada M1, M2, M3, dan M4. Lihat, ini adalah kedudukan dari M1, M2, M3, dan M4. Bagaimana dengan sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat, ini adalah searah dengan sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y. M1, M2, M3, M4 adalah sejajar dengan sumbu Y. Kemudian berikutnya lagi, ya. Berikutnya lagi kita lihat adalah yang N1 dan N2. Bagaimana kedudukannya dia terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dia adalah memotong. N1 dan N2 adalah memotong, tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Sekarang kita lihat berikutnya lagi, kembali ke gambar awal. Kedudukan dari L1, L2, L3, dan L4 kali ini kalau kita kaitkan dengan sumbu Y-nya, dia memotong pada sumbu Y, ya. Memotong sumbu Y, di mana kedudukannya tadi L1, L2, L3, L4 adalah sejajar sumbu X, maka dia kedudukannya adalah tegak lurus. Karena antara sumbu X dan sumbu Y adalah saling tegak lurus. Oleh karena itu, L1 sejajar dengan sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. L2 juga sama, sejajar dengan sumbu X, tegak lurus sumbu Y. L3 adalah juga sama, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Demikian juga dengan L4, yaitu sejajar sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang gambar kedua ini tadi, dia adalah garis 4 garis ini, ya. M1, M2, M3, M4 adalah semuanya sejajar sumbu Y. Oleh karena itu, dia adalah memotong sumbu X semuanya, ya. Bagaimana dulunya dengan sumbu X? Dia adalah tegak lurus. Sehingga pada M1 adalah sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. N2 sejajar dengan sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X. N3 sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. N4 sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Ini anak-anakku, ya. Sehingga kita
Kita simpulkan bahwa sumbu X dan sumbu Y adalah saling tegak lurus. Oleh karena itu, apabila ada garis yang sejajar sumbu X, maka dia tegak lurus sumbu Y. Dan juga kalau ada yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Ini kita lihat anak-anakku. Ini kesimpulannya gimana? Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X pasti memiliki titik yang berabsis X sama, ya, dan memotong sumbu X di titik X, 0. Contohnya, dia memotong pada sumbu X pada titik 3,0. Maka di sepanjang garis itu X-nya pasti 3, ya, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 dan seterusnya. Nilai X-nya selalu sama. Kemudian berikutnya lagi, garis-garis yang tegak lurus sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu Y, pasti memiliki titik-titik yang berkoordinat sama, Y-nya sama, ya. Kemudian dan memotong sumbu Y di titik 0, Y. Y-nya nilainya sama. Contoh, memotong pada titik 0,5. Maka sepanjang itu nanti Y-nya selalu 5. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya, ya. Berikutnya lagi lihat anak-anakku, ini ada LK. Bagaimana garis ini? Ya, garis ini adalah tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y, tapi namanya apa? Memotong pada sumbu X dan memotong pada sumbu Y, ya. Garis ini, ya. Memotong pada sumbu Y pada titik berapakah ini? Lihat, ke atas adalah ada 2, ya. Maka pada memotong pada sumbu Y tadi nilai X-nya adalah nilainya 0, ya. X-nya 0. Sehingga titiknya berapa? 0,2. 0,2, ya. 0,2, ya. Memotong sumbu Y adalah tadi 0,2. 0,2. Kemudian memotong pada sumbu X pada titik berapa? Lihat ke kanannya. 1, 2, 3, 4. Tapi tandanya apa? Negatif. Maka titiknya adalah negatif 4,0. Ya. Negatif 4,0. Ini adalah perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Ini juga ada di buku paket anak-anakku. Sehingga kalian bisa nanti melajari buku paket yang lebih lengkap, ya. Ini ada contoh soalnya. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan suatu garis terhadap sumbu X maupun pada sumbu Y ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah sejajar, kedua adalah tegak lurus, dan ketiga adalah memotong, ya. Memotong apa? Sumbu X dan memotong apa? Sumbu Y, ya. Kedudukannya ada 3, sejajar, tegak lurus, dan memotong. Anak-anakku, tolong nanti setelah pelajari dari tayangan ini kalian bisa memperdalam lagi lewat buku paket yang telah kalian pinjam dari sekolahan, YouTube ataupun Google, yaitu yang materinya tentang kedudukan garis. Oleh karena itu banyaklah berlatih kalian di rumah, ya. Karena ini keberhasilan kalian adalah ditentukan oleh kalian sendiri ini. Karena yang utama adalah belajar mandiri. Jangan lupa selalu taat pada orang tua, selalu beribadah sehingga nanti kesusahan di masa depan akan kalian raih. Demikian anak-anakku pada pertemuan kali ini. Silahkan lanjutkan dengan latihan soal, kerjakan soal-soal yang ada di blog maupun di Google Form. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar matematika. Saya akhiri dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.